Meski sudah menjadi sebuah tradisi dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-66 yang jatuh pada hari ini, masyarakat di seluruh Indonesia menyambutnya dengan penuh antusias. Selain upacara bendera dan berbagai lomba, ternyata di beberapa daerah di Indonesia juga mengadakan berbagai tradisi dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan malam ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tradisi kemerdekaan di Indonesia. Tradisi kemerdekaan di Indonesia yang pertama datang dari Kalimantan Selatan. Setiap menyambut ulang tahun kemerdekaan RI, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengadakan lomba dayung di Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Para peserta lomba yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Kalimantan Selatan ini diharuskan menempuh jarak 500 meter, di mana setiap perahu diisi oleh 10 pendayung. Lomba dayung ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Banjar yang hanya digelar pada hari-hari besar termasuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang Hari Kemerdekaan dan bulan puasa, para santri di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon punya tradisi yang cukup unik. Para santri ini menggelar turnamen bola api yang diikuti dari berbagai daerah seperti Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan juga di luar Jawa. Seperti halnya sepak bola biasa, tetap ada penyerang, gelandang, pemain belakang, penjaga gawang, hakim garis, wasit, dan 2 tim yang bertanding. Yang membedakan hanya lapangan yang lebih sempit dengan ukuran 30 x 20 meter dan petunjuk batas lapangan yang dipasang sejumlah obor. Bola yang digunakan dalam turnamen bola api ini adalah buah kelapa yang dilumuri minyak tanah dan disulut api. Turnamen ini dimulai saat ada atraksi bakar petasan, di mana petasan yang berukuran cukup besar dililitkan di tubuh beberapa santri tanpa terluka sedikit pun. Tak sembarangan santri yang bisa main dalam sepak bola api ini. Mereka harus lulus ujian setelah melewati puasa mati geni selama 21 hari. Dan permainan sepak bola api kini sudah menjadi pesta rakyat untuk mengikat rasa persaudaraan antara santri dan masyarakat setempat. Jika di Kalimantan Selatan ada lomba dayung, hal tak jauh berbeda ditunjukkan di kota Batam. Setiap perayaan 17 Agustus di Kecamatan Belakang Padam, Batam, selalu digelar lomba sampan layar. Setiap kali lomba ini digelar, masyarakat Batam akan berbondong-bondong menyeberang ke Pulau Belakang Pandang untuk menyaksikan perlombaan ini. Bahkan karena antusiasnya, banyak warga yang berdesakan untuk berebut naik ke pancung atau perahu kecil. Lomba sampan layar atau biasa disebut juga kolek, biasanya diikuti oleh 30 peserta atau lebih yang memperebutkan uang tunai lebih dari 20 juta rupiah. Yang berbeda adalah sampan yang digunakan bukanlah sampan sehari-hari yang dipakai untuk menyeberang antar pulau. Lomba ini pun dibagi dalam beberapa kategori, yaitu sampan berisi 3 orang, 5 orang, sampai 12 orang. Salah satu yang menarik dari festival perayaan kemerdekaan ini adalah banyaknya jajanan tradisional khas Kepulauan Riau. Beralih ke kota selanjutnya yaitu Palembang. Setiap bulan Agustus, sebuah tradisi selalu digelar di ibu kota Sumatera Selatan ini, yaitu Telok Abang. Telok Abang adalah mainan yang paling populer bagi masyarakat Palembang, terutama menjelang Hari Kemerdekaan. Mainan ini terbuat dari barang bekas yang dimodifikasi dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk kapal, becak, bus, pesawat, tank, dan lain-lain. Mainan jenis ini sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1930, dan dulu sering diadakan di kawasan pinggir Sungai Musi. Tetapi sekarang Telok Abang banyak dijual di jalan-jalan, salah satunya adalah Jalan Merdeka. Momen seperti ini biasanya dimanfaatkan usaha rumahan warga Palembang dan merupakan berkah bagi para pedagang karena bisa mengais rezeki berlebih. Masih dari Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain melaksanakan detik-detik proklamasi, setiap tahunnya Kota Medan selalu mengadakan pawai mobil hias yang diikuti oleh berbagai instansi dan kabupaten kota se-Sumatera Utara. Berpusat di Lapangan Merdeka, biasanya pawai mobil hias ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta. Selain pawai mobil hias, atraksi pasukan drum band juga menambah suasana menjadi meriah. Pawai HUT Kemerdekaan RI di Medan ini tak ayal membuat masyarakat Kota Medan begitu antusias, bahkan mereka rela berjejal berjam-jam di setiap pinggir jalan di rute yang dilalui oleh peserta pawai.
kota Cirebon, Jawa Barat. Selain ada tradisi sepak bola api dalam menyambut HUT kemerdekaan RI, di kota ini juga ada tradisi sepak bola duren dan aksi kekebalan tubuh dengan menggunakan benda tajam. Puluhan anggota Laskar Densus 99 dan Forum Spiritual di Kabupaten Cirebon unjuk kebolehan dalam bermain sepak bola duren. Sebelum melakukan atraksi, seorang ustadz memimpin doa untuk meminta keselamatan. Setelah itu, sepak bola dengan menggunakan buah durian ini pun dimulai. Tanpa rasa takut dan tanpa terluka, para pria ini begitu menikmati permainan ini. Bahkan buah durian yang pecah akibat ditendang oleh para pemain justru membuat warga yang menyaksikan sangat terhibur. Selain sepak bola durian, sejumlah atraksi lain yang tak kalah mencengangkan juga ditampilkan, yaitu aksi kekebalan tubuh. Para pemain tersebut memakan beling serta makan bara api yang masih menyala. Dan tradisi kemerdekaan di Indonesia yang terakhir adalah karapan kambing. Dalam menyambut HUT kemerdekaan RI, peternak kambing di Kabupaten Lumajang memiliki tradisi menggelar karapan kambing. Meski tak sepopuler karapan sapi di Madura, namun lomba karapan kambing yang diselenggarakan di Desa Krai Lumajang, Jawa Timur ini tak kalah menarik. Lomba yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ini diikuti oleh para peternak kambing dari Kabupaten Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Karapan kambing juga mengutamakan adu kecepatan dalam berlari. Untuk membuat kambing-kambing tersebut dapat berlari dengan cepat, para pemilik kambing mengikatkan bandul kaleng untuk bunyi-bunyian. Yang tak kalah penting adalah para pemilik kambing harus menyiapkan stamina lebih, karena mereka harus mengimbangi kecepatan lari sang kambing di lintasan sepanjang 300 meter. Pemenang dari karapan kambing ini mendapatkan hadiah 4 ekor sapi untuk masing-masing juara. Selain itu, lomba karapan kambing ini juga menjadi ajang silaturahmi antar peternak kambing. Pemirsa, itulah 7 tradisi kemerdekaan di Indonesia versi on the spot.